Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Julianto Bambang, beserta teman-teman yang berbahagia, di sini kami dari kelompok farmasi kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan LKP infografi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dina Harjanti dengan NIM 029, ada Adinda Rizky yang berhalangan hadir dengan NIM 007, dan ada Nirma Ladia dengan NIM 040. Baik, langsung saja memasuki ke pembahasan yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh teman saya. Selanjutnya untuk pembagian tugas anggota dan deskripsi tugas, yaitu untuk agenda revisi sebagai desainer grafis yang merancang tata letak visual infografis, memilih warna, font, dan elemen desain lainnya, bisa membuat ilustrasi atau grafik yang diperlukan, dan sebagai penyusun layout, mengintegrasikan teks dan elemen visual ke dalam satu desain infografis, memastikan poster terlihat rapi dan menarik, kita menyesuaikan ukuran dan penempatan elemen agar seimbang. Selanjutnya, Dina Harjanti, yaitu sebagai pengawas kualitas, mengecek keseluruhan hasil infografi sebelum finalisasi, memastikan semua elemen sesuai dengan tema dan tujuan, menyampaikan umpan balik untuk perbaikan jika diperlukan. Juga sebagai editor konten, memeriksa dan mengoreksi teks yang telah ditulis, memastikan tidak ada kesalahan kata bahasa atau ejaan, serta memastikan informasi yang telah disajikan akurat dan mudah dipahami. Dinas nanti juga sebagai presentator, menyiapkan dan menyampaikan presentasi infografis kepada audiens, memahami isi infografis secara mendalam, serta menjawab pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens. Kemudian Nirmala, saya sendiri, yaitu sebagai koordinator proyek yang mengatur jadwal pertemuan, membuat timeline pengerjaan, memastikan setiap anggota kelompok menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan mengkoordinasi semua bagian agar sesuai dengan rencana. Selanjutnya, sebagai peneliti konten, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk infografis, mencari referensi dan data yang akurat, serta menyusun ringkasan informasi yang akan dimasukkan ke dalam infografis. Nirmala juga sebagai penulis konten yang menulis teks yang akan dimasukkan ke dalam infografis, memastikan teks tersebut jelas, singkat, dan informatif, menyusun tata letak teks agar mudah dibaca. Yaitu ada identifikasi masalah. Ada beberapa identifikasi masalah yang kami temukan, yaitu yang pertama, masih tingginya kasus korupsi di Indonesia menghambat pembangunan nasional, rendahnya kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam gerakan anti korupsi, budaya permisif terhadap tindakan korupsi masih berkembang di masyarakat, belum optimalnya pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai integritas sejak dini, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung gerakan anti korupsi masih belum maksimal. Untuk topik yang dipilih, kami memilih peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Dan relevansi topik dengan bidang studi, topik ini relevan dengan berbagai bidang studi, karena korupsi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang hukum dan pemerintahan. Korupsi berkaitan dengan penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Di bidang pendidikan, penanaman nilai kejujuran dan integritas menjadi langkah penting dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, peran generasi muda bagi agen perubahan sangat diperlukan untuk membangun budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. Nah, Baik, untuk selanjutnya ada relevansi topik dengan mata kuliah. Di sini untuk topik ini sangat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan karena membahas terkait pentingnya warga negara, khususnya generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan, integritas, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan juga bersih. Nah, sebagai warga negara yang baik, maka generasi muda saat ini harus memiliki tanggung jawab untuk menolak segala bentuk korupsi, berani menyuarakan kebenaran,
serta berpartisipasi aktif dalam membangun budaya transparansi dan juga akuntabilitas demi kepentingan bangsa dan negara kita. Selanjutnya ada data pendukung atau referensi. Di sini terdapat Berinda Angrean DKK 2024 di mana untuk judulnya itu peran pemuda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi. Kemudian di sini juga belum ditambahkan, kita juga mengambil dari data statistik dari KPK Indonesia terkait korupsi yang ada di Indonesia. Nanti akan kami cantumkan juga. Selanjutnya untuk dokumentasi, yang pertama, kita menentukan topik infografis berdasarkan isu korupsi yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Kemudian mencari dan mempelajari jurnal sebagai referensi utama kita. Selanjutnya, kita menyusun identifikasi masalah dan menghubungkannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, mendesain infografis sesuai dengan yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir kita melakukan revisi dan penyempurnaan infografis sebelum dikumpulkan. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi lain yaitu Canva juga. Baik, untuk selanjutnya ini adalah infografis yang sudah kita buat, di mana untuk judulnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi. Kemudian kita juga menemukan data-data korupsi di Indonesia dan juga nantinya akan membahas terkait gerakan di mana sih generasi muda itu supaya anti korupsi gitu. Kemudian di sini dijelaskan juga pada grafik tersebut itu untuk nilai kerugian negara itu mengalami perubahan bahkan sempat mencapai pada angka 30 triliun rupiah. Nah, artinya di sini tuh walaupun jumlah kasus tidak selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kasus korupsi ini sendiri itu sangatlah besar dan menjadi ancaman bagi pembangunan nasional ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk infografis ini juga itu di Provinsi Jawa Timur itu terdapat sebanyak 164 kasus, kemudian di DKI Jakarta sebanyak 138 kasus, Jawa Barat 122 kasus, dan termasuk di provinsi kita, Jawa Tengah itu sebanyak 98 kasus, seperti itu. Kemudian di Papua dan juga Papua Barat, Maluku Utara itu kasusnya lebih sedikit dibanding provinsi yang sudah ada kasus-kasus yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pemuda, apalagi generasi penerus bangsa gitu, maka kita penting untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi ke diri kita, bahkan mensosialisasikannya kepada teman-teman kita. Untuk peran pemuda sebagai agen perubahan dalam melawan korupsi, yang pertama kita bisa melalui pendidikan anti korupsi, di mana di sini nanti kita mempelajari gimana sih nilai-nilai kejujuran, integritas, dan juga akuntabilitas sejak dini. Nah, untuk pendidikan anti korupsi ini bisa dimulai dari sejak eh, pendidikan TK, kemudian SD, bahkan hingga perkuliahan seperti itu. Kemudian yang kedua ada sosialisasi dan juga kampanye. Biasanya di sini organisasi-organisasi yang ada di kampus juga seharusnya juga ada kampanye untuk anti korupsi ini juga. Kemudian yang ketiga ada pengawasan dan kontrol sosial, di mana dapat mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan publik seperti itu. Kemudian untuk yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Di sini kita dapat memberikan mungkin poster seperti itu juga untuk di-share di medsos kita supaya teman-teman itu bisa melihat gimana sih dampak korupsi dan kita bisa menekan angka korupsi di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa seperti itu. Untuk selanjutnya ada penguatan karakter, tentunya karakter berani, jujur, disiplin, peduli dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada partisipasi dalam politik. Di sini keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kita sebagai warga negara itu sangat penting. Kemudian
mendorong reformasi sistem dan juga tata kelola pemerintah yang bersih. Di sini mungkin nanti itu setiap daerah seperti itu bisa menggunakan web situs terkait pelaporan anggaran. Jadi semua masyarakat itu bisa melihat kegunaan anggarannya itu. Tapi sebenarnya selain peran-peran generasi muda ini banyak tantangan juga yang kita hadapi seperti rendahnya kesadaran, kemudian budaya yang sudah terterap sejak dulu, kemudian intimidasi orang lain, kemudian belum optimalnya pendidikan anti korupsi ini kepada semua masyarakat. Kemudian untuk solusi dan upayanya kita bisa melakukan pendidikan anti korupsi yang berkesinambungan. Nggak melulu di pendidikan, tapi juga di masyarakat, organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kolaborasi yang penting antara pemuda, pemerintah, kemudian masyarakat sipil, serta swasta atau perusahaan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian untuk dampak positifnya adalah budaya anti korupsi itu dapat tumbuh di masyarakat Indonesia. Kemudian pemerintah yang bersih dan akuntabel. Jadi bisa menekan anggaran yang sebelumnya itu dikorupsi-korupsi, bisa dimanfaatkan maksimalkan kembali. Kemudian pembangunan nasional ini dapat berjalan secara optimal karena tidak ada namanya lagi drama-drama korupsi, uang dikorupsi, nggak digaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kesejahteraan dan keadilan sosial, dan yang terakhir ada Indonesia bebas anti korupsi. Ya mungkin seperti itu untuk presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Nanti untuk linknya akan kami cantumkan juga setelah kami upload di YouTube. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.